Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa manittabah, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan mereview kitab yang sekarang kita mereview silsilah akidah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita sudah mengkaji dari kitab beliau Salasatul Usul 1, Al-Qawaidul Arba'ah 2, Makna la ilaha illallah 3, Makna Tagut 4. Kita akan lanjutkan kitab beliau yang kelima, dan ini adalah kitab yang ke-16. Ya, kitab yang ke-16 insyaallah. Kalau bukan 15, 16. Kita kitab yang ke-16 yang kita review di dalam channel ini. Kita akan masuk kepada tema tentang buku yang kita kaji sekarang adalah Makna Tagut. Sudah kita sesuai urutan sini. Sebentar. Oh iya. Oke, baik. Jadi kita sekarang masuk ke kitab Sittatum Mawadhi'a Minas Sirati. Sittatum Mawadhi'a Minas Sirati. 6 pelajaran atau 6 tempat, jadi 6 pelajaran mawadhi. 6 pelajaran akidah yang diambil dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ta'ammal rahimakallahu sittata mawadhi'a minas sirati. Perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, 6 tempat pelajar yang di situ ada pelajaran minas sirati, dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafhamha fahman jayyidan hasanan, dan pahamilah dengan pemahaman yang baik, yang bagus lagi baik. La'allallaha ayyufhimaka dinal anbiya'i, semoga Allah menjadikan engkau paham dinal anbiya'i, terhadap agama para nabi, litattabi'ahu, agar engkau mengikutinya. Wa dinal musyrikina, dan agar engkau paham tentang agama kaum musyrikin, litatrukahu, agar engkau meninggalkannya. Fa inna aktsara man yada'id dina, karena sesungguhnya kebanyakan dari orang yang mengaku beragama, wa yu'addu minal muwahhidina, dan terhitung sebagai orang-orang yang bertauhid, mengaku orang yang terhitung dari orang yang bertauhid itu, la yafhamu ma'na hadhihi sitati, mereka tidak memahami makna dari 6 pelajaran ini, kamayan bagi, sebagaimana mestinya. Ini masail dari Al-Ustadz Zulkarnain. Saya hanya baca
baca matanya. Al-Mawdi'ul Awwalu. Pelajaran yang pertama, qissatu nuzulil wahyi, kisah turunnya wahyu. Al-Mawdi'ul Awwalu. Kisah turun pelajaran yang pertama, qissatu nuzulil wahyi, kisah turunnya wahyu. Wa fiha. Dan diantaranya, anna awwala ayatin arsalahu Allahu biha. Sesungguhnya awal ayat yang Allah utus Rasulullah SAW dengan ayat tersebut adalah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Jadi awal-awal ayat yang dengan ayat ini Rasulullah diutus menjadi Rasul adalah surahnya Al-Mudatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnu tastakfir wa li rabbika fasbir. Fa idza fahimta, maka bila mana engkau telah memahaminya, annahum yaf'aluna asya'a katsiratan, bahwa sesungguhnya mereka telah melakukan hal-hal yang banyak, perkara-perkara yang banyak. Ya'rifuna annaha minadh-dhulmi wal 'udwani. Mereka mengetahui bahwa sesungguhnya itu adalah bagian dari kezaliman dan permusuhan. Mithlu zina wa ghairihi, dan semisal zina dan yang lainnya. Warafta, dan engkau mengetahui aidan juga, annahum, bahwa sesungguhnya mereka itu yaf'aluna asya'a katsiratan minal ibadati, mengerjakan pekerjaan atau perkara-perkara yang banyak dari ibadah. Yataqarrabuna biha ilallahi, mereka bertaqarrub dengan ibadah tersebut kepada Allah. Mithlul haji wal umrati, semisal haji dan umrah. Was sadaqati alal masakini, dan semisal sedekah terhadap orang miskin. Wal ihsani ilaihim, dan perbuat baik terhadap mereka. Wa ghairi dzalika, dan selainnya. Wa jalluha indahum asyirku, dan yang paling besarnya di sisi mereka itu, ibadah di sisi mereka itu adalah asyirku, kesyirikan. Maka itulah yang terbesar ibadah yang mereka lakukan adalah kesyirikan. Fahuwa ajjalu ma yataqarrabu bihi ilallahi indahum, maka kesyirikan itu adalah ibadah yang paling agung yang mereka lakukan, yang dengan tujuan tersebut ma yataqarrabuna bihi ilallahi indahum, adalah jalan untuk bertaqarrub dengan ibadah kesyirikan tersebut kepada Allah di sisi mereka. Kama dzakarallahu ta'ala, kama dzakarallahu anhum annahum qalu, sebagaimana Allah menyebutkannya tentang mereka, bahwa sesungguhnya mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Peribadahan mereka itu, mereka tidak bermaksud untuk menyembah mereka, katanya yang disembah itu, kecuali agar mereka yang disembah itu bisa mendekatkan mereka yang disembah oleh kaum musyrikin itu bisa mendekatkan kaum musyrikin tersebut ilallahi, kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallahi, dan mereka juga berkata bahwa yang mereka seru tersebut, yang mereka sembah itu bukan sesembahan mereka, itu hanya sekedar syufa'auna, sebagai yang mereka adakan tersebut adalah supaya memberikan syafaat kepada mereka indallahi, di sisi Allah. Wa qala, dan Allah berfirman, innahum wattakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtaduna. Dan Allah berfirman, sesungguhnya mereka itu menjadikan setan-setan itu sebagai pelindung selain Allah, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fa'awalu ma'amarallahu bihi, maka awal yang Allah perintahkan dengannya adalah al-indaru anhu,
untuk memperingatkan darinya. Jadi dari kesyirikan itu diperingatkan. Ini yang pertama kali itu Nabi diperintahkan untuk memperingatkan kepada umatnya adalah al-indaru anhu, untuk memperingatkan mereka dari kesyirikan. Itu kum fa'andir, yaitu berdirilah Muhammad fa'andir, maka berikanlah peringatan kepada mereka. Kum fa'andir wa rabbaka fakabbir, agungkanlah, wa rabbaka fakabbir ay adim hubbit tauhid, agungkanlah Allah itu dengan tauhid. Wa rujza fahjur, dan ruj itu kesyirikan atau asnam, maka fahjur, jauhilah asnam atau sesembahan mereka, atau berhala mereka, atau kesyirikan mereka itu, maka jauhilah. Maka ini yang pertama kali diperintah oleh Allah kepada Rasulnya untuk memperingatkan kepada umatnya, yaitu untuk memperingatkan mereka dari kesyirikan. Dan itulah kesyirikan mereka. Qabla al-indari aniz zina was-sariqati wa ghairihima, sebelum Rasulullah SAW memperingatkan dari zina, mencuri dan yang lainnya. Wa rafta, dan engkau tahu, anna minhum man ta'allaqa 'alal asnami, engkau mengetahui bahwa sesungguhnya di antara mereka itu ada orang yang menggantungkan alal asnami, terhadap asnam, patung-patung. Wa minhum man ta'allaqa 'alal malaikati, dan di antara mereka itu ada yang bergantung kepada malaikat. Ada yang bergantung kepada malaikat. Walal auliya'i min bani Adam, dan ada yang bergantung terhadap wali-wali dari anak Adam. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ma nuridu minhum illa syafa'atahum, tidak ada yang kami harapkan dari mereka itu kecuali syafaat mereka. Wa ma hada, dan bersama hal ini, bada bil indari anhu fi awwali ayatin, Allah memulai dengan memperingatkan dari kesyirikan tersebut fi awwali ayatin, di awal ayat, arsalahullahu biha, yang Allah utus Rasulullah SAW biha, dengan ayat tersebut. Fa in ahkamta hadhil masalata, maka bila engkau telah mentahkim, memahami masalah ini, faya busyraka, maka betapa bahagianya engkau, terkhususnya idza arafta, bila mana engkau mengetahui, annama ba'daha a'dhamu minas salatil khamsi wa lam tufrad illa fi lailatil isra'i sanata ashrin ba'da hisari syi'bi wa mauti abi talibi, bahwa setelahnya anama ba'daha a'dhamu min salatil khamsi, lebih agung daripada salat 5 waktu. Jadi permasalahan tentang kesyirikan itu, itu lebih besar daripada salat 5 waktu. Walam tufrad ila fi lailatil isra'i, dan salat 5 waktu itu tidak diwajibkan kecuali di malam ketika Lailatul Isra atau ketika Mi'raj, sanata ashrin ba'da hisari syi'bi wa mauti abi talibin, 16 bulan 16 bulan setelah sanata ashrin pada tahun yang ke-10, jadi setelah kenabian tahun ke-10, ba'da hisari syi'bi wa mauti abi talibin,
Jadi sholat 5 waktu itu baru diwajibkan itu pada tahun ke-10 masa kenabian setelah pemboikotan di Shib dan kematian Abu Thalib. Jadi sholat yang agung sendiri itu baru diwajibkannya itu di tahun ke-10 setelah kenabian, setelah kerasulan. Sementara Rasulullah dengan awal surat yang pertama, awal awat yang dengannya Rasulullah diutus sebagai Rasul, disuruh Rasulullah untuk memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Wa ba'da hijratil habasyati bisanataini, dan adapun salat 5 waktu itu baru diwajibkan di tahun ke-10 setelah kenabian, di malam Lailatul Isra atau di malam di ketika Mi'raj, setelah pemboikotan oleh Syi'ab dan setelah mau matinya Abu Thalib, dan setelah hijrah ke Habasyah 2 tahun setelah hijrah ke Habasyah. Faida arabta, maka bila mana engkau telah mengetahuinya anna tilkal umurul katsirata, bahwa sesungguhnya perkara-perkara yang banyak itu, wal adawatal balighata, dan adawa al balighah, permusuhan yang sangat berlebihan tersebut, semuanya adalah kullu dzalika inda hadhil masalati, semuanya itu mengenai terkait dengan masalah ini, masalah kesyirikan. Tauhid, pentingnya tauhid. Qabla fardhis salati, sebelum diwajibkannya salat. Rajautu an ta'rifal masalata, saya berharap kamu mengerti masalah ini. Jadi kesimpulannya adalah Syekh mau memperingatkan tentang pelajaran pertama kisah turunnya wahyu itu, bahwa wahyu yang pertama kali awal-awal turun itu, yang dengannya Nabi Muhammad diutus itu, yaitu adalah surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andzir, bangunlah engkau dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabir, dan adapun terhadap Rabbmu maka agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, wa rujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, wala tamnun tastakthir, janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabbmu bersabarlah. Syekh menafsirkan bahwa kum fa'andzir itu adalah berilah peringatan kepada kaummu dari kesyirikan. Wa rabbaka fakabir, agungkanlah Rabbmu dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, amalmu disucikan dari kesyirikan. Wa rujza fahjur, dan terhadap asnam, terhadap berhala-berhala itu jauhi. Berarti ini adalah perintah menurut pemahaman Syekh, tafsirnya bahwa ini adalah perintah yang pertama sekali Rasulullah itu diperingatkan atau diperintahkan untuk memperingatkan umatnya tentang kesyirikan. Bahkan ini jauh sebelum diwajibkannya salat 5 waktu. Di mana salat 5 waktu itu baru diwajibkan setelah 10 tahun setelah kenabian Rasulullah, di malam Lailatul Isra atau di malam Mi'raj. Dan itu setelah ada pemboikotan dan juga setelah kematiannya Abu Thalib dan setelah 2 tahun setelah hijrah ke Habasyah. Begitu. Berarti kalau begitu ini pentingnya masalah kesyirikan sehingga menjadi yang pertama diperingatkan. Itu yang pertama. Sekarang al-maudhi'u tsani, pelajaran yang kedua. Qissatu birayati adawati musyrikin. Jadi kisah awal permusuhannya kaum musyrikin. Al-maudhi'u tsani, kisah yang kedua atau pelajaran yang kedua. Annahu,
Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW lama qama yundhiruhum anisyirki, ketika berdiri memperingatkan mereka dari kesyirikan, wa ya'muruhum bididdihi, dan memerintahkan mereka dengan lawan kesyirikan, wahwa tauhidu, yaitu tauhid. Lam yakrahu dzalika wastahsanuhu. Lam yakrahu dzalika wastahsanuhu wa haddatsu anfusahum bidukhuli fihi ila an sarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulama'ihim. Tatkala beliau berdiri memberi peringatan terhadap kesyirikan dan memerintahkan kepada kebalikannya, yaitu tauhid. Kaum musyrikin itu tidak membenci hal tersebut, bahkan menganggap hal tersebut baik dan membisikkan diri mereka untuk memeluk Islam. Jadi ketika diperingatkan itu, awalnya itu mereka menganggap baik, hingga Rasulullah SAW menegaskan celaan terhadap agama kaum musyrikin. Jadi begitu Rasulullah SAW menegaskan celaan terhadap agama mereka, ila ansarroha bisabbi dinihim, ketika Rasulullah SAW menjelaskan, menegaskan dengan mencela agama mereka, wa tajhili ulama'ihim, dan menganggap bodoh ulama mereka, fahina idin syammaru lahu wa li ashabi ansakil adawati, maka barulah mereka itu, maka pada saat itu mereka menyingsingkan lengan permusuhan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Beliau dan para sahabat beliau seraya berkata, mereka mengatakan, saffaha ahlamana, katanya, fahina idin syammaru lahu wa li ashabi ansakil adawati wa qalu saffaha ahlamana. Kata kaum musyrikin itu, Muhammad telah menganggap bodoh tokoh-tokoh kita, wa abadinana, dan menganggap aib, menjelekan agama kita, wa syatama alihatana, dan mencerca sesembahan kita. Wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashum Isa wa ummahu, dan dimaklumi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yashum Isa wa ummahu, tidak mencela Isa dan ibunya, walal malaikata, dan tidak pula mencela malaikat, walas salihina, dan tidak pula mencela orang-orang saleh, lakin lama dzakara annahum la yud'auna, tetapi ketika dikatakan bahwa sesungguhnya mereka itu la yud'auna, bukanlah tempat untuk diminta doa, wala yanfa'una wala yadurruna, dan mereka itu tidak memberikan manfaat dan tidak pula memiliki madarat, ja'alu dzalika syatman, mereka menganggap bahwa itu adalah celaan. Fa idza arafta hadhil mas'alata, maka bila mana engkau mengetahui masalah ini, arafta annal insana la yastaqimu lahu dinun wala islamun, engkau mengetahui bahwa sesungguhnya manusia itu la yastaqimu lahu dinun, tidak bisa teguh, tidak bisa istiqomah bagi dia agama, wala islamun, dan Islam, wala wahada Allah wa tarka syirka, tidak bisa walau wahada Allah wa taraka syirka, walaupun dia itu mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan, tidak bisa istiqomah illa bi adawatil musyrikina, kecuali dengan melakukan permusuhan terhadap kaum musyrikin, wa tasrihi lahum bil adawati wal baghdai, dan dengan menegaskan bagi mereka itu permusuhan dan kebencian, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu, engkau tidak menemukan satu kaum
yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuaduna, mereka saling berkasih sayang terhadap orang yang manhadallaha wa rasulahu, orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Manhadallaha wa rasulahu walau kanu abahum au abnahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana, mereka itulah orang-orang yang dicatat di dalam hati mereka itu iman. Wa ayyadahum biruhin minhu, dan Allah menguatkan mereka itu biruhin minhu dengan wahyu darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan Allah menurunkan wa yudkhiluhum jannat, dan Allah memasukkan kepada mereka itu kepada surga tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai khalidina fiha, mereka akan kekal di surga tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Ulaika hizbullahi, mereka itu adalah hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ingatlah, ketahuilah bahwa sesungguhnya hizbullah, golongan Allah itu adalah orang-orang yang berbahagia. Faida fahimta, maka bila mana engkau telah memahaminya, hada fahman hasanan jaidan, memahami masalah ini dengan pemahaman yang bagus lagi indah. Arafta anna katsiran minal ladzina yadda'una ad-dina la ya'rifunaha, engkau mengetahui bahwa kebanyakan dari orang-orang yang mengaku beragama, mereka tidak mengetahuinya. Wa ila famal ladzi hamalal muslimina ala sabrida ala dzalikal adabi, jika tidak, famal ladzi, apa yang menjadikan hamalal muslimina, orang-orang muslim itu ala sabri, di atas kesabaran, ala dzalikal adabi, terhadap adab siksaan tersebut, wal asri wad darbi, atau tawanan atau pukulan, wal hijrati ilal habasyati, atau hijrah ke Habasyah, ma'annahu, bersama bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu arhamun nasi, sebaik orang yang paling merahmati dari manusia. Walam yajid lahum rukhsatan, dan tidak menemukan dari Rasulullah itu lahum, bagi mereka itu rukhsatan, rukhsah, keringanan. Walau wajada lahum rukhsatan la rukhsa lahum, andaikan Nabi Muhammad menemukan bagi mereka itu keringanan, maka tentu saja Nabi Muhammad akan memberikan keringanan terhadap mereka. Kaifa wa qad anzalallahu alaihi, bagaimana dan telah diturunkan dan Allah telah menurunkan atasnya ayat, wa minan nasi may yaqulu amana billahi fa idza udhiya fillahi jala fitnatan nasi kada billahi, dan dari sebagian manusia ada orang yang berkata, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, faida udhiya fillahi, maka bila mana dia disakiti di jalan Allah, jala fitnatan nasi kada billahi, dia menjadikan ujian dari manusia itu, fitnah dari manusia itu seperti adab Allah. Faida kanat hadhil ayatu fi man wafaqahum bilisanihi fa kaifa bighairi dzalika, maka bila mana ayat ini itu terhadap orang yang wafaqahum bilisanihi, bersepakat dengan mereka dengan lisannya, fakaifa bighairi dzalika, maka bagaimana dengan orang yang tidak sama dengan mereka dalam bahasanya atau lisannya. Maka bagaimana pula dengan mereka yang mencocoki mereka dengan selainnya. Jadi kesimpulannya adalah Rasulullah SAW itu, ketika Rasulullah SAW memperingatkan kepada mereka tentang kesyirikan dan memerintahkan tauhid,
awalnya mereka itu tidak membencinya dan menganggap bagus. Dan hampir-hampir saja mereka akan masuk Islam. Tetapi ketika Rasulullah menjelaskan bagi mereka itu tentang jeleknya agama mereka dan bodohnya ulama-ulama mereka, maka barulah mereka mengobarkan permusuhan. Dan mereka itu menganggap bahwa Nabi Muhammad itu telah menganggap bodoh tokoh-tokoh mereka, menganggap aib agama mereka, dan mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Maka mereka itu menganggap bahwa Nabi Muhammad mencela Tuhan-Tuhan mereka itu dengan mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu bukan tempat untuk diibadahi, tidak pantas untuk ibadah kepada mereka, karena mereka itu tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat. Maka dengan penegasan bahwa mereka bukan tempat untuk diibadahi, tidak punya manfaat dan tidak mempunyai madarat, maka dianggap mencela Tuhan-Tuhan mereka. Dan begitu Rasulullah SAW mengobarkan permusuhan dan kebencian terhadap sesembahan-sesembahan mereka, maka barulah itu dianggap jalan untuk istiqomahnya dalam agama. Artinya bahwa orang itu tidak akan istiqomah dalam agamanya kalau dia memang tidak baro'ah, bahasanya itu, tidak baro'ah, tidak berlepas diri, tidak membenci dari kesyirikan dan ahlinya. Maka ini baro'ah atau berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya, ini adalah pelajaran yang penting yang harus ditempuh oleh orang yang bertauhid supaya istiqomah di dalam agamanya. Ini adalah masailnya dari Al-Ustaz Dzulqarnain. Saya tidak bacakan. Dan silakan melihatnya dari syarah beliau. Ada di channel-channel beliau. Atau hadir di kajian langsungnya. Al-Mawdi'u Tsalitsu, pelajaran yang ketiga. Qissatu qiraatihi suratan najm. Ini kayaknya bahasanya ada kurang bagus. Harusnya dengan hamzah. Qiraat bacanya. Al-Mawdi benar di bawahnya ada, harusnya dengan hamzah. Al-Mawdi'us Tsalits. Pelajaran yang ketiga. Tempat yang ketiga yang menjadi pelajaran dari kisah Nabi adalah qissatu qiraatihi suratan najmi bihadrati. Kisah bacaan Rasulullah SAW terhadap surah An-Najm bihadratihim dengan kehadiran mereka. Falamma balagha, ketika Rasulullah sampai kepada ayat afara'aitumul lata wal uzza alqa syaitanu fi tilawatihi, maka syaitan itu meletakkan di dalam bacanya tilkal goroni kul ula. Itulah al-goroni kul ila. Wa inna syafa'ataha la turtaja. Jadi ketika membaca itu, katanya tiba-tiba setan yang membacakannya itu melanjutkan bacaan ini. Tilkal goroni kul ula wa inna syafa'ataha la turtaja. Ketika Rasulullah SAW membaca afaraitumul lata wal uzza, tiba-tiba setan melanjutkan tilkal goroni kul ula wa inna syafa'ataha la turtaja. Jadi ketika Rasulullah SAW membaca itu, tiba-tiba setan menyusupkan pada bacaan itu, itulah goronik, burung-burung putih, penamaan untuk berhala-berhala kaum musyrikin yang tinggi. Sesungguhnya syafaat mereka diharapkan. Maka
kaum musyrikin itu fadhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha. Maka mereka itu menyangka bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang mengatakan bacaan tersebut. Padahal itu adalah bacaannya setan. Setan membacakan sehingga mereka mendengarnya seolah-olah bacaan Rasulullah. Padahal itu adalah bacanya setan. Fafarihu bidzalika farhan syadidan. Maka mereka itu menjadi berbahagia, bangga, senang dengan bangga yang sangat sekali. Waqalu, dan mereka berkata kalaman maknahu. Mereka itu berkata ucapan yang maknanya lah hadzal ladzi nuridu. Inilah yang kami harapkan. Wa nahnu na'rifu anna Allaha huwan nafi'ud dharu wahdahu la syarika lahu. Mereka berkata begini, sesungguhnya kami ini mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu adalah yang memberikan manfaat dan memberikan madarat saja satu. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi dia. Walakinna haula'i yashfa'una lana indahu. Tetapi bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah yashfa'una lana indahu, akan memberikan syafaat kepada kami di sisi kami, di sisi Allah. Karena apa? Karena ada bacaan setan di situ yang dia dengar. Wa inna syafa'ataha la turtaja. Sesungguhnya syafaat Quranik atau Lata dan Uzza itu adalah bisa diharapkan, katanya begitu. Maka dia itu berarti meyakini bahwa mereka itu sebenarnya menyembah Lata dan Uzza itu tidak menganggap bahwa Uzza dan Lata itu adalah memberikan manfaat dan madarat. Karena mereka meyakini bahwa manfaat dan madarat itu milik Allah saja, hanya saja mereka meyakini bahwa Lata dan Uzza itu bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Falamma balagas sajadata sajada wa sajadu mahu. Maka begitu Rasulullah SAW sampai, maka begitu Rasulullah SAW sampai kepada membaca ayat sajdah, Nabi bersujud dan kaum musyrikin pun ikut bersujud kepada mereka, ikut bersujud bersama beliau. Jadi ketika Rasulullah sampai kepada ayat sajdah, maka Rasulullah sujud dan kaum musyrikin pun ikut sujud bersama beliau. Fasya'al khabaru falamma balagha sajadata sajada wa sajadu mahu fasya'al khabaru annahum sawfauhu. Maka tersebarlah kabar bahwa sesungguhnya mereka itu sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah berdamai dengan kaum musyrikin. Jadi terdengarlah kabar bahwa Nabi Muhammad itu telah berdamai dengan kaum musyrikin. Wa sami'a bidzalika man bil habasati farajau. Dan sampai terdengarlah kabar perdamaian ini bagi orang yang telah hijrah ke Habasyah. Farajau, maka mereka kembali. Falamma ankara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari terhadap perdamaian tersebut, adu ila syarri ma kanu alaihi, maka kaum musyrikin itu kembali lagi untuk melakukan hal-hal yang membuat kemadorotan atau membuat kejelekan, makanu alaihi, sebagaimana dulu mereka juga melakukannya. Jadi menyiksa, mereka juga kembali menyiksa lagi. Wala maqalu lahu, maka tatkala mereka berkata kepada Nabi Muhammad, innaka qulta dalika, sesungguhnya engkau itu telah mengatakan itu. Maka Nabi Muhammad itu khaufa minallahi khaufan adziman. Maka Nabi Muhammad begitu dikatakan kata orang musyrikin, sesungguhnya kamu mengatakan itu, maka Nabi Muhammad itu takut kepada Allah, khaufa minallahi khaufan adziman. Nabi Muhammad takut dari Allah dengan takut yang sangat besar sekali, sangat takut sekali. Hatta anzalallahu alaihi, sampai Allah menurunkan wahyu kepadanya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatihi. Dan tidaklah kami mengutus dari sebelum engkau
Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau. Tidak pula mengutus seorang nabi, kecuali bahwa apabila ia membaca, syaitan memasukkan sesuatu ke dalam bacaannya. Jadi ini bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi itu adalah bacaannya syaitan yang dimasukkan ke dalam bacaannya Nabi Muhammad. Seakan-akan itu bacaannya Nabi Muhammad dan itu terdengar oleh kaum musyrikin. Faman fahima hadhil qissata, maka barang siapa yang paham tentang kisah ini, tamasyaka ba'daha, terus kemudian dia itu menjadi ragu setelahnya, fi dinin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yufarriq bainahu wa baina dinil musyrikina, dan tidak memisahkan antara agama Nabi dan agama kaum musyrikin, fa'abadallahu, maka fa'abadallahu, semoga Allah menjauhkannya, khususan terkhusus, in arafa anna qaulahum, jika dia mengetahui bahwa sesungguhnya ucapan mereka, tilkal goroniku al malaikatu, bahwa goronik itu adalah malaikat. Jadi kalau kita tahu kisah ini, bahwa dari kisah ini kaum musyrikin itu begitu seakan-akan dengan bacaan syaitan itu terjadi perdamaian dan Nabi Muhammad tidak mencela mereka, dan mereka bisa terus beribadah kepada Lata dan Uzza dengan harapan bahwa mereka itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Maka ternyata Rasulullah SAW itu mengingkarinya, dan Rasulullah SAW menyatakan permusuhan dan menganggap bahwa Uzza dan Lata itu bukan tempat untuk diibadahi, sehingga mereka kembali lagi bahwa mereka itu kembali lagi memusuhi Nabi Muhammad. Walaupun mereka itu mengaku bahwa Uzza dan Lata itu tidak memberikan manfaat dan madarat, kecuali mereka berharap bahwa Uzza dan Lata itu bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Tapi permintaan syafaat kepada Uzza dan Lata itu dianggap kesyirikan di sisi Nabi Muhammad. Baik. Sekarang al-maudhi'ur rabi'. Pelajaran keempat. Kisah Abi Thalib, kisahnya Abi Thalib. Al-maudhi'ur rabi'. Pelajaran yang keempat. Kisah Abi Thalib, kisahnya Abi Thalib. Paman fahimaha fahman hasanan. Barang siapa yang memahami kisah ini dengan pemahaman yang baik, wa ta'ammala iqrarahu bitauhidi, dan dia memperhatikan ikrarnya bitauhidi, dengan terhadap tauhid, wa hasanna alaihi, dan memperhatikan pengakuan Abu Thalib kepada tauhid dan anjuran Abu Thalib kepada manusia untuk bertauhid. Jadi Abu Thalib itu mengikrar dengan tauhid dan menganjurkan manusia untuk mengikuti tauhid. Jadi Abu Thalib itu sudah mengetahui bahwa agama Nabi Muhammad itu benar. Hanya saja Abu Thalib tidak mau syahadat. Jadi tapi kalau dalam hatinya mengetahui bahwa itu benar. Mengaku dalam hatinya bahwa itu benar. Wa tasfiha uqulil musyrikina. Pembodohan akal-akal kaum musyrikin. Wa mahabbatahu liman aslama wa khala asyirka, dan kecintaan beliau terhadap orang yang berislam dan meninggalkan kesyirikan. Thumma badala umrahu wa malahu wa auladahu wa ashiratahu fi nusrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa an mata. Dan Abu Thalib itu telah mencurahkan umurnya,
telah mencurahkan hartanya, anak-anaknya dan keluarganya dalam menolong Rasulullah SAW sampai dia mati. Tsumma sabara 'alal masyaqqati al-'azimati wal adawatil balighati. Dan dia itu bersabar terhadap masyaqqah yang besar dan adawatil balighati dan permusuhan yang sangat. Jadi Abi Thalib sendiri telah bersabar terhadap kesulitan yang besar dan permusuhan yang berlebihan. Tetapi katanya, lakin lam yadkhul fihi, tetapi Abu Thalib itu tidak masuk dalam Islam. Walam yatabarra min dinihil awali. Dan Abu Thalib tidak berlepas diri dari agamanya yang pertama, yaitu agama kesyirikan. Lam yasir musliman, maka Abu Thalib tidak menjadi muslim. Jadi Abu Thalib itu hatinya membenarkan tentang agama Nabi Muhammad, tapi beliau tidak berikrar, tidak bersyahadat mengucapkan bahwa dia beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak melakukan syahadat dan tidak berlepas dari kesyirikan, maka dia tidak menjadi muslim. Ma'annahu ya'tadiru andalika bi anna fihi masabbatan li abihi Abdul Muttalib. Bersama sesungguhnya dia itu ya'tadiru mendapatkan udur dari hal itu, atau mencari udur dari hal itu, bi anna fihi, bahwa dengan hal tersebut, dengan baruah tersebut, dengan tabaruk tersebut adalah masabbatan li abihi Abdul Muttalib, sama dengan mencela, memusuhi bapaknya ya Abdul Muttalib, wali Hashimin wali wa ghairihima, dan terhadap Hashim leluhurnya, wa ghairihima, dan selain keduanya, min masyaikhihim, dari nenek moyang mereka, summa ma qurabatihi wa nusratihi, kemudian bersama kekerabatan Abu Thalib dengan Nabi Muhammad dan nusratihi, dan pertolongannya terhadap Nabi Muhammad, istaghfarolahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW itu mau beristighfar, mau meminta pengampunan untuk Abu Thalib, maka fanzalallahu alaihi, maka Allah menurunkan ayat kepada dia, makana lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi Nabi Muhammad dan kepada orang-orang yang beriman untuk meminta ampunan bagi orang-orang yang musyrikin walaupun itu adalah karib kerabatnya. Walladzi yubayyinu hada, dan demi dat yang menerangkan ini, annahu idza urifa, sesungguhnya bila mana diketahui rajulun, laki-laki min ahlil basrati awil ihsa'i, dari ahli Basrah atau ihsa, yuhibbud dina wa yuhibbul muslimina, dia mencintai agama dan mencintai kaum muslimin, dhanna aktsarun nasi annahum al muslimina, kebanyakan manusia menyangka bahwa sesungguhnya dia itu bersama kaum muslimin, ma'annahu lam yansurid dina biyadin wala malin, bersamaan dengan dia itu tidak menolong agama dengan tangannya atau dengan hartanya, wala lahum minal a'dari mithlu ma li Abi Thalib, dan dia pun tidak memiliki udzur seperti apa yang dimiliki oleh Abu Thalib. Faman fahima qissata Abi Thalib, barang siapa yang paham dengan kisahnya Abi Thalib, wa fahimal waqi'a min aktsari ma yadda'i dina, dan dia paham terhadap apa yang terjadi dari kebanyakan orang yang mengaku beragama, tabayyana lahul huda minadh dhalali, maka akan tampak bagi dia itu petunjuk dari kesesatan, wa arafa su'al afhami, dan akan mengetahui buruknya pemahaman, wallahul musta'anu, dan Allah lah tempat untuk diminta pertolongan. Jadi kesimpulan kisah ini adalah Abu Thalib itu dia mengetahui dengan hatinya, dalam hatinya itu bahwa ajaran Nabi Muhammad itu benar dengan tauhidnya, dan dia menganjurkan orang-orang juga untuk atau senang kepada orang-orang yang masuk pada Islam dan jauh dari kesyirikan. Tetapi Abu Thalib itu tidak melakukan syahadat, dia tidak bersyahadat dengan lisannya secara terang-terangan, dan dia itu tidak meninggalkan kesyirikan
dan tidak berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena kalau dia berlepas diri, dia itu merasa bahwa itu sama dengan mencela atau membenci bapaknya atau nenek moyangnya, dan Abu Thalib tidak ingin melakukan itu. Jadi Abu Thalib itu mengatakan dia itu masih sesuai dengan agama nenek moyangnya. Karena itu Abu Thalib dianggap tidak masuk ke dalam Islam. Sekarang Al-Mawdi'ul Khamisu. Kisah yang kelima. Pelajaran yang kelima. Tentang kisahnya hijrah. Al-Mawdi'ul Khamisu. Tempat yang kelima adalah Qissatul Hijrati. Kisah tentang hijrah. Wa fiha minal fawaidi wal ibari ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha. Dan di atas dari kisah ini ada faidah-faidah dan ibarat-ibarat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang membacanya. Walakin muraduna al-ana mas'alatun min masailiha. Tetapinya maksud kami adalah sekarang ini adalah masalah dari masalah-masalahnya. Wahia anna min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yuhajir min ghairi syakkin fid dini. Ada orang yang tidak berhijrah tanpa ada keraguan di dalam agama. Wa fi tazyini dinil musyrikin. Wa fi tazyini dinil musyrikin. Dan dari indahnya agama musyrikin. Jadi tidak ada ragu dalam agama dan tidak menganggap indahnya agama kaum musyrikin. Walakin mahabbatul ahli wal mali wal watani. Tetapi mereka itu mencintai keluarga, harta dan tanah lahirnya. Falamma kharaju ila Badrin. Maka ketika mereka keluar ke negeri ke Badar, kharaju ma'al musyrikina karihina. Maka mereka keluar bersama kaum musyrikin dalam keadaan tidak senang. Faqutila ba'duhum birramyi. Maka sebagian dari mereka itu ada yang dibunuh birramyi dengan panah. Wa rami la ya'rifuhu. Dan yang memanahnya tidak mengetahuinya. Falamma sami'a as-sahabatu minal qatla fulanun wa fulanun syaqqa alaihim. Maka ketika para sahabat mengetahui dari orang yang terbunuh itu adalah fulan dan fulan, syaqqa alaihim, maka sahabat merasa berat. Wa qalu, dan mereka berkata, qatalna ikhwanana. Kami telah membunuh saudara-saudara kami. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Ila qawlihi wa kana Allahu afuwan ghafura. Sampai ayat ini innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim sampai kalimat wa kana Allahu afuwan ghafura, surat An-Nisa. Maka Allah menurunkan ayat innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadhafina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustadhafina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Sesungguhnya orang-orang yang malaikat wafatkan dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri. Kepada mereka malaikat bertanya dalam keadaan bagaimana kalian? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Makkah. Maka malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga engkau dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya adalah neraka jahanam, sedangkan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, wanita maupun anak-anak yang tidak berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah, maka mereka itu semoga Allah memaafkannya, dan Allah adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Walam yaqulu kadzabtun, dan malaikat itu baik. Faman ta'ammala qissatahum, maka barang siapa yang memperhatikan kisah mereka,
Wa ta'ammala qaula sahabati, dan memperhatikan ucapannya sahabat. Qatalna ikhwanana, kami membunuh saudara kami. Li'annahu lam yaglubhum anhum kalamun fid dini. Karena sesungguhnya tidak sampai kepada mereka tentang mereka itu ucapan di dalam agama, au kalamun fit tajyini dinil musyrikin, atau ucapan dalam memperindah agama kaum musyrikin, atau menganggap baiknya agama kaum musyrikin. Mereka atau ucapan tentang menganggap baik agama kaum musyrikin. Walau balagahum syai'un min dalika lam yaqulu, andaikan sampai kepada mereka sesuatu dari hal tersebut, maka mereka tidak akan mengatakan qatalna ikhwanana, kami telah membunuh saudara kami. Fa innallaha qad bayyana lahum, maka sesungguhnya Allah telah menerangkan bagi mereka itu, wahum bimakata qablal hijrati, dan mereka itu di Makkah sebelum hijrah, anna dzalika kufrun ba'dal iman, bahwa sesungguhnya mereka itu kufur setelah iman. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Wa ablagha min hada, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha wa qalbuhum mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya itu tentram di dalam keimanan. Wa ablagha min hada, dan lebih wa ablagha min hada, dan lebih mendalam dari hal ini adalah keterangan yang wa ablagha min hada man taqaddama min kalami lahi fihim fa innal malaikata taqulu fima kuntum, apa yang telah berlalu dari ucapan Allah tentang mereka, firman Allah tentang mereka, maka sesungguhnya malaikat berkata fima kuntum, dalam keadaan apa kalian. Walam yakulu tasdikukum, tidak bertanya bagaimana dengan pembenaran kalian. Qalu kunna mustad'afina fil ardh, mereka berkata kami ini dalam keadaan lemah di muka bumi. Walam yakulu kadzabtum, malaikat tidak mengatakan kamu dusta. Mislu ma yaqulullahu wal malaikatu lil mujahidil ladzi yaqulu jahadtu fi sabilika hatta qutiltu fa yaqulullahu kadzabta. Allah tidak berkata dan seperti ucapan yang Allah berkata dan malaikat kepada kaum mujahid, orang yang berjihad itu katanya saya berjihad di sabilillah hatta qutiltu, sampai saya dibunuh. Maka Allah berfirman kadzabta, kamu berdusta. Wa taqulul malaikatu kadzabta, dan malaikat berkata kadzabta. Bal qatalta liyuqala jariun, tetapi kamu berperang itu supaya kamu dianggap orang yang pemberani. Wa kadzalika yaquluna lil alimi wal mutasaddiqi, dan juga ucapan malaikat itu terhadap orang yang berilmu dan orang yang bersedekah. Kadzabta, kamu berdusta. Bal ta'allamta liyuqala alimun, tetapi kamu belajar itu supaya kamu dianggap orang yang alim. Wa tasaddaqta liyuqala jawadun, dan kamu bersedekah supaya kamu dianggap sebagai orang yang dermawan. Wa amma haula'i falam yukadzibuhum, adapun orang-orang ini yaitu maka malaikat tidak mendustakan mereka. Bal ajabuhum biqaulihim, tetapi mereka menjawab dengan ucapan mereka, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa hijrah di dalamnya. Wa yazidu dzalika idahan lil arifi wal jahili, wa yazidu dzalika idahan lil arifi wal jahili, dan menambahkan dengan hal itu idahan lil arifi wal jahili, dan menambahkan
Hal tersebut semakin diperjelas bagi orang yang mengerti dan orang yang jahil tentang ayat yang setelahnya, yaitu wa ya qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, kecuali orang-orang yang lemah dari laki-laki dan perempuan dan anak-anak yang tidak memiliki kemampuan untuk pindah, dan mereka juga tidak mengetahui jalan. Fahada awdhahun wadihin jiddan, maka ini adalah kejelasan yang sangat jelas bahwa mereka yang memiliki udzur keluar dari ancaman. Jadi fahada awdhahun walihin jidan anna haula'i kharaju minal wa'idi, mereka yang memiliki udzur itu keluar dari ancaman. Falam yabqa syubhatun, maka tidak tersisa syubhat. Lakin liman talabal ilma, tetapi bagi orang yang mencari ilmu, bi khilafi man lam yatlubhu, beda dengan orang yang tidak mencarinya. Bal qala Allahu fihim summun bukmun umyun fahum la yarjiun, mereka itu summun bukmun umyun fahum la yarjiun, mereka tuli, bisu, buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Wa man fahima hadzal mawdi' alladhi qablahu, maka barang siapa yang memahami tempat ini atau pelajaran ini dan yang setelahnya, fahima kalam al-Hasan al-Basri, maka dia akan mengetahui ucapan Hasan al-Basri, qala laisal imanu bittahali wala tamanni, iman itu tidaklah sempurna dengan berhias diri dan juga tidak dengan tamani, walakin man waqara fil qulubi wa sadaqatul a'malu, tetapi dengan apa yang ada di dalam dada, melainkan iman itu adalah sesuatu yang bertetap dalam hati dan dibenarkan oleh amalan. Wadzalika anna Allah ta'ala yaqulu ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u. Kepada Allah ucapan yang baik itu naik dan amalan soleh itu diangkat. Jadi pelajaran yang kelima dari pelajaran yang kelima ini adalah bahwa adanya kisah hijrah. Orang yang tidak hijrah dari negeri kaum musyrikin ke negeri muslim, ketika dia memiliki kemampuan, maka diancam dengan ancaman yang keras di dalam Al-Quran. Jadi orang yang tidak hijrah ketika dia tidak punya udzur, tidak punya kemampuan, maka dia itu dengan ancaman, walaupun yang kuatnya bahwa itu tidak menjadikan mereka itu keluar dari keislaman, hanya saja bahwa itu adalah tidak sempurna keislaman mereka dengan tidak melakukan hijrah.
Al-mawdi'us sadisu. Pelajaran yang ke-6. Kisahur ridati ba'da mauti. Kisah sahabat yang murtad sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Al-mawdi'us sadisu. Pelajaran yang ke-6 atau kisah tempat yang ke-6 yang ada pelajaran dari sejarah Nabi Muhammad adalah Kisahur ridati ba'da mautihi. Kisah kemurtadan setelah matinya Nabi Muhammad SAW. Faman samiyaha thumma baqiya fi qalbihi mithqalu dzarratin min syubhatis syayatini alladhina yusammuna al-ulama'a wa hiya qawluhum hadha huwa syirku lakin yaquluna la ilaha illallah. Jadi barang siapa yang mendengarnya terus masih tetap di dalam hatinya itu sebesar darah dari syubhatnya syaitan yang mereka menamakannya ulama, dan mereka berkata, yaitu ucapan mereka, hadza huwa syirk, ini adalah syirik. Lakin yaquluna, tapi mereka mengatakannya la ilaha illallah. Wa man qalaha la yakfuru bisyai'in. Dan orang yang mengatakannya tidak ada yang menjadikan kafir dengan sesuatu apapun. Wa adamu min dzalika wa akbaru. Dan yang terbesar dari hal tersebut, yang paling agung dan terbesarnya adalah tasrihuhum bi annal bawadi laisa ma'ahum minal islami sya'ratun. Yang terbesarnya adalah yang lebih dahsyat dan lebih besar daripada itu adalah penegasan mereka bahwa kaum Baduy tidaklah memiliki rambut keislaman selai pun. Katanya kaum Baduy itu laisa bi'annal bawadi laisa mahum minal islami sya'ratun walakin yaquluna la ilaha illallah wa hum bihadhihi lafdati islamun. Tetapi mereka mengatakan la ilaha illallah, dan mereka dengan lafaz ini Islam. Wa haramal islamu ma lahum wa damahum. Dan keislaman itu mengharamkan harta mereka dan darah mereka. Ma ikrarihim annahum taraku al-islam kullahu. Bersama dengan ikrar mereka bahwa sesungguhnya mereka itu meninggalkan Islam secara keseluruhannya. Wa ma ilmihim, dan bersama pengetahuan mereka, bersama ilmu mereka, binkarihim al-ba'tha, mereka mengingkari al-ba'tha, hari kebangkitan, wastijaihim biman aqarra bihi, dan mereka itu bergurau dengan orang yang menetapkan adanya kebangkitan, wastijaihim bisyara'i, mereka bergurau dengan syariat, wa tafdilihim dina abaihim, dan pengunggulan mereka terhadap agama bapak-bapak mereka, mukhalifan lidini Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma hadza kullihi, dan bersama ini semuanya yusarrihu haula'i syayatina al-muraddatul juhlatu, yusarrihu haula'i yusarrihu haula'i syayatina para syaitan durjana nan jahil itu menegaskan bahwa kaum Baduy telah memeluk Islam. Katanya gitu. Jadi wa ma hadza kullihi yusarri'u haula'i syayatina al-muraddatul juhalatu annal badwa islamun. Jadi katanya bersamaan dengan hal itu para syaitan durjana dan jahil itu menegaskan bahwa kaum Baduy telah memeluk Islam.
walau jara minhum dzalika kulluhu. Walaupun walau jara minhum dzalika kulluhu. Walaupun seluruh pembatal keislaman tersebut berjalan di tengah mereka dengan alasan, apa alasannya katanya? Dengan alasan katanya dengan alasan li'annahum yaquluna la ilaha illallahu aidan. Dengan alasan bahwa kaum Baduy itu telah membaca la ilaha illallah, tengah mengatakan la ilaha illallahu aidan. Jadi mereka itu mengatakan kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, maka mereka tidaklah menjadi kafir. Walazim wa li'annahum yaquluna la ilaha illallah aidan. Walazima qaulihim, dan lazim ucapan mereka annal yahuda Islam, dan dengan kelaziman ucapan mereka jadi konsekuensi ucapan mereka itu atau kelaziman ucapan mereka itu adalah bahwa orang Yahudi telah memeluk Islam karena mereka telah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi dengan konsekuensi ucapan mereka itu walazim qalim annal yahuda islamun li'annahum yaqulunaha wa aidan kufru haula'i aghladu min kufril yahudi bi'adhafi mudha'afatin ani al-bawadi al-mutasaffina bima dzakarna. Padahal juga kekafiran mereka yaitu kaum Baduy dengan sifat yang kami sebutkan lebih besar, berlipat ganda dari kekafiran orang-orang Yahudi. Ani al-bawadi al-mutasifina bima dzakarna walladhi yubayyanu dzalika min qissatir riddati. Jadi kaum Baduy dengan sifat yang kami sebutkan itu lebih besar berlipat ganda daripada kekafiran orang-orang Yahudi. Walladhi yubayyanu dzalika min qisatir ridati anil bawadi mutasir bima dzakar walladhi yubayyanu dzalika min qisatir ridati anil murtadina iftaraku fi raddatihim walladhi yubayyanu dzalika min qisatir ridati. Ini tulisannya walladhi yubayyinu dzalika min qisatir ridati annal murtadina iftaraku fi raddatihim. Jadi dan yang memperjelas dari kisah kemurtadan mereka, hal yang memperjelas kisah kemurtadan tersebut adalah bahwa orang-orang yang murtad itu annal murtadina iftaraku fi raddatihim. Jadi orang-orang murtad itu iftaraku, berbeda-beda di dalam kemurtadannya. Faminhum man kadzaban nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari mereka ada yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warja'u ila ibadatil authan. Jadi ini authani. Dan mereka kembali untuk beribadah kepada authan, patung-patung. Wa qalu law kana nabiyyan ma mata wa minhum, dan mereka berkata andaikan Nabi Muhammad itu tidak mati. Wa minhum, dan mereka berkata wa minhum man sabata ala syahadataini, dan di antara mereka ada yang menetapkan terhadap dua syahadat. Walakin aqarra bin nubuwati Musailamati. Ini Musailamata ya.
Jadi ada di antara mereka yang menetapkan dua syahadat, tapi mereka menetapkan dengan kenabian Musailamah. Dhanna anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrakahu fin nubuwati. Mereka menyangka bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyrakahu fin nubuwati, bersyirikat dengan Musailamah itu fin nubuwati dalam kenabian. Lianna Musailamata aqama syuhuda zurin syahadu lahu bidzalika. Jadi mereka ada yang menetapkan syahadat, mereka mengucapkan syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka juga mengakui kenabian Musailamah. Karena menyangka katanya Nabi Muhammad SAW mempersingkatkan Musailamah dalam kenabian. Yang Musailamah menegakkan beberapa saksi palsu guna mempersaksikan hal tersebut untuk dirinya. Jadi Musailamah itu aqama syuhuda zur, menegakkan saksi palsu, syahadu lahu bidzalika. Yang saksi palsu itu menegakkan untuk Musailamah dengan kesaksian tersebut. Fasaddaqahum katsirun minan nasi, maka membenarkan kebanyakan dari manusia, wa mahada, dan bersama itu ajmal ulama annahum murtaduna walau jahalu dalika. Bersama itu telah ijma para ulama bahwa sesungguhnya mereka itu telah murtad walaupun mereka itu jahil. Jadi orang yang mengakui kenabian Musailamah itu sepakat bahwa ulama itu menetapkan bahwa mereka itu telah murtad. Wa man syaka fi raddatihim fahuwa kafirun. Bila siapa yang ragu dengan kemurtadan mereka, maka dia menjadi kafir. Jadi orang kalau ragu dengan kemurtadan orang yang mengakui bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia juga kafir. Fa idza arafta annal ulama ajma'u, maka bila mana engkau mengetahui bahwa sesungguhnya ulama itu telah ijma, annal ladzina kadzabun nabiyya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang mendustakan nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu waraja'u ila ibadatil awthani, dan mereka kembali beribadah terhadap patung-patung, wasyatamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man aqara bin nubuwati Musailamati fi hali wahidin. Dan di antara mereka ada yang menetapkan kenabian Musailamah fi hali wahidin, di dalam satu keadaan. Walau thabata 'alal islami kullihi, walaupun mereka tetap dalam keislaman seluruhnya. Wa minhum man aqarra bi syahadataini, dan di antara mereka ada yang menetapkan dua syahadat. Wa saddaqa tulaihata fi da'wahu an-nubuwah, dan mereka membenarkan Tulaihah. Jadi ada Tulaihah juga, dan mereka membenarkan juga. Di antara mereka ada yang berikan dua sahabat tetapi membenarkan Tulaihah dalam pengakuannya sebagai nabi. Jadi selain Musailamah ada juga yang mengaku sebagai Tulaihah sebagai nabi. Ada juga yang membenarkannya. Wa minhum man sadaqal ansiya sahiba sona'a, dan ada juga di antara mereka yang membenarkan al-ansiya, yang mempercayai Ansi, penghuni Sona. Wa kullu haula'i ajmal ulama annahum murtadun. Semuanya sepakat bahwa siapapun dari mereka, baik yang mengimani Musailamah sebagai nabi, atau Tulaihah, atau al-ansi, maka para ulama sepakat bahwa mereka murtad. Wa minhum anwa'un akhar, dan di antara mereka ada golongan yang lain, ada jenis yang lain. Minhum al-fuja'atus sulami lima wafada ala Abi Bakrin. Ada golongan yang lain katanya. Yang paling terakhir itu dari mereka adalah al-fuja'ah as-sulami, tatkala datang kepada Abu Bakar, katanya lima wafada ala Abi Bakrin wa dzakar lahu annahu yuridu qital murtadina, wa dzakar lahu, dan menyampaikan kepadanya bahwa sesungguhnya dia itu, kepada Abu Bakar, dia itu bermaksud untuk membunuh Abu Bakar. Wa yatlubu min Abi Bakrin anna yamuddahu. Jadi
Tatkala datang kepada Abu Bakar, dia menyebutkan kepada Abu Bakar bahwa dia hendak memerangi kaum murtad, dan dia meminta kepada Abu Bakar agar diberi bantuan. Jadi dia itu berdatang kepada ini Fujaah As-Sulami itu, dia datang ke Abu Bakar minta bantuan untuk memerangi kaum murtad. Fa'atahu salahan wa rawahila. Maka Abu Bakar memberinya persenjataan dan tunggangan. Jadi ketika dia mengatakan ke Abu Bakar mau memerangi kaum murtad, maka Abu Bakar memberinya senjata-senjata dan tunggangan. Fasta'radu sulamiyu al-muslima wal kafiru ya'khudhu amwalahum. Namun ternyata As-Sulami menghadang Muslim dan kafir dengan mengambil harta-harta mereka. Jadi As-Sulami itu malah menghadang kaum Muslim. Fajahaja Abu Bakrin jaishan likitalihi. Maka Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk memeranginya. Falamma ahassa bil jaishi, ketika Al-Fujaah As-Sulami itu merasakan bahwa akan kalah oleh pasukan Abu Bakar, maka qala li amirihim, maka dia berkata kepada amirnya, anta amiru Abi Bakrin wa ana amiruhu walam akfur. Maka dia mengatakan, kamu itu amirnya Abu Bakar dan saya juga amirnya, walam akfur, dan saya tidak kufur. Faqala, maka berkata, in kunta shadikan falqis salaha. Maka amirnya itu berkata, andaikan kamu benar, kamu tidak kufur, maka letakkanlah salaha atau persenjataan falqahu. Maka lemparkanlah senjatanya. Kemudian As-Sulami melemparkan senjatanya, kemudian dikirim kepada Abu Bakar. Fabatha bihi ila Abi Bakrin fa amara bi tahrikihi bin nari wa huwa hayyun. Maka ketika dibawa kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar memerintahkan untuk membakarnya dengan api dalam keadaan hidup. Fa idza kana hadza hukmas sahabati fi hadzal rajuli ma iqrarihi bi arkanil islamil khamsati. Fa idza kana hadza hukmas sahabati fi hadzal rajuli, apabila demikian hukum para sahabat terhadap orang tersebut, padahal dia mengakui 5 rukun Islam. Fama dhannuka biman lam yukirra minal islami bi kalimatin wahidin. Maka bagaimana sangkaanmu terhadap orang yang tidak pernah mengakui satu kalimat keislaman pun, kecuali illa annahu yaqulu la ilaha illallah, kecuali dia hanya mengatakan la ilaha illallah bilisanihi mata tasrihi bi takdzibi maknaha, bersamaan dengan penegasan mendustakan maknanya, wa tasrihi bil bara'ati min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min kitabillahi, dan penegasan berlepas diri dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari kitab Allah Ta'ala. Wa yaquluna hadza dinul hadiri wa dinuna dinu abaina. Dan mereka juga berkata ini adalah agama Khidir dan agama kami adalah agama nenek moyang kami. Jadi mengatakan ini adalah agama Khidir dan agama kami adalah agama nenek moyang kami. Tsumma yufti haula'i al-muraddatu al-juhalu anna haula'il muslimuna. Terus mempatwakanlah kepada orang-orang ini al-muraddatu. Terus kemudian para durjana tersebut memberi fatwa bahwa mereka itu adalah kaum muslimin. Katanya, tsumma yufti orang-orang yang bodoh itu memfatwakan bahwa mereka itu semuanya adalah muslim. Jadi orang-orang bodoh itu malah mengatakan ketika dimengucapkan la ilaha illallah walaupun melakukan kekafiran
dalam konsekuensinya mereka dia muslim karena sudah mengucapkan la ilaha illallah. Walau sarrahu bidzalika kullihi. Walaupun mereka menegaskan pembatalan keislaman tersebut seluruhnya, sepanjang mereka mengucapkan la ilaha illallah. Idza qalu la ilaha illallah subhanak hada buhtanun azimun. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang besar. Wa ma ahsanu ma qalahu wahidun minal bawadi. Apa yang lebih baik dari apa yang diucapkan oleh salah seorang dari bawadi, lama qadima alaina, ketika datang kepada kita, wasami asyai'an minal islami, dan mendengarkan sesuatu dari Islam, qala asyhadu annana kuffarun, yani huwa wajami'ul bawadi. Dia menyaksikan bahwa sesungguhnya kami inilah kafir, yakni dia dan seluruh bawadi. Wa asyhadu annal mutawwi'a alladhi yusammina islaman annahu kafirun. Dan saya menyaksikan bahwasanya betapa indah ucapan seorang badui tatkala dia datang kepada kami mendengar sebagian dari keislaman. Dia berkata, aku bersaksi bahwa kami dulunya adalah kafir, yakni dia dan seluruh kaum badui, dan aku bersaksi bahwa mutawi, orang yang dipandang berpengetahuan yang menyebut kami penganut Islam adalah kafir. Alladhi yusammina islaman annahu kafirun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Jadi ini pembahasan ini kisah yang berat dan panjang ini. Kesimpulannya adalah begini. Kesimpulannya. Dari kisah kemurtadan. Setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ada segolongan yang melakukan kemurtadan. Walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tapi kalau mereka mengucapkan atau melakukan suatu kemurtadan yang bisa menyebabkan kemurtadan, maka mereka hukumnya sesungguhnya adalah murtad. Maka salahlah orang mengatakan bahwa ketika orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada yang membuatnya kufur. Tidak bisa, karena la ilaha illallah sendiri itu adalah ucapan, dan dari ucapan itu ada syarat-syaratnya yang kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka dia bisa menjatuhkan padanya menjadi kesyirikan, menjadi kekafiran. Contohnya, misalkan diberikan contoh oleh musannif bahwa ada orang-orang sepeninggal Nabi Muhammad, dia itu malah beriman bahwa Musailamah itu nabi. Dia mengimani bahwa iman terhadap Nabi Muhammad, tapi dia iman bahwa juga Musailamah atau Tulaihah atau tadi Unsi katanya dia itu nabi, maka dia tetap kafir. Artinya kesimpulan dari musannif adalah tidak cukup, tidak mesti bahwa orang itu telah mengucapkan la ilaha illallah, dia akan selalu dalam keislamannya. Kalau dia melakukan sesuatu bentuk kekafiran, maka la ilaha illallahnya menjadi batal. Maka sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwa la ilaha illallah itu ada syaratnya. Dan kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka dia menjadi batal la ilaha illallahnya. Wallahu a'lam.